diminta langsung sama Babinsa sini ke mana? Saman Dandim menghadap melalui Rame, kemudian suruh menghadap ke Dandim. Nah, diperuntukkan untuk di sini karena memang alat di sini memang cuma satu ini. Oh, jadi ketika memang ada kebakaran itu langsung langsung bisa digunakan oleh rekan-rekan yang di lapangan. Ini berapa banyak bang untuk air yang bisa diangkut bang? Untuk kapasitasnya ini 250 liter. 250 liter ya. kesulitannya kalau sumber air jauh ya. Ya betul, karena ini kemarin kan sumber air di sini untuk panjang selang untuk penyedotnya itu terbatas, ini sekitar 10 meter. Sementara kedalaman air dengan sumber daya yang kurang kan cuma ke sini, jadi harus dipegangin. Nah, terus kemudian itu tali tembaknya itu sekitar 50 meteran. Oh, 50 meter ya. Karena udah kita tes di sini, kita serah terima langsung kita coba. Oh, berarti ini kapal itu yang 7 hektar itu pakai ini juga mas? Nggak bisa. Kalau yang 7 hektar kita kan, contohnya misalkan di Parit, antara Parit sama Fuli itu 7 hektar itu mas, dari jalan itu kan masih ada parit gajah, kemudian baru sasaran. Oh, jadi jarak ini nggak bisa ke lapangan. Dari jalan itu kira-kira jauh ya? Jauh, 8 meter. Oh, 8 meter. 8 meter dari jalan. Berarti bisa mas kalau 50 meter? Enggak. Ya, kalau untuk selangnya kan berarti sudah kepotong 8 meter dulu, kemudian 4 meter tanggulnya, berarti kan nggak maksimal sampai ke ini. Jadi hanya untuk ini. Nah ini kalau yang misalkan dia tidak ada parit gajah, ya bisa masuk dia. Halo Tribuners, sekarang sudah masuk pukul 3 dini hari. Kami beristirahat. Di kanan kiri tidak terlihat apa-apa karena memang benar-benar malam ini. Kami hanya mengandalkan penerangan parafin Pak namanya Pak ya? Iya benar, benar. Ini memang penerangan agak urgent di sini. Bagaimana Pak perjalanan kita tadi? Alhamdulillah luar biasa. Rute yang kita lewati ini mas, saya sudah tidak terhitung lagi mungkin. Jadi dari pagi rute kami dari Patra Tani, Pulau Kabel, Tanjung Pule, ke Desa Parit, ke Rambutan, Lorok, sampai ke ujung KTM. Terakhirnya kami biasanya finishnya di Palem Raya, kemudian transit masuk ke Koramil 07 Indralaya untuk melaksanakan pembersihan. Kemudian besoknya seperti itu juga, rute sebaliknya kami lalui seperti itu. Setiap malam Pak ya? Itu tiap hari. Ya kira-kira apa suka apa duka-duka Pak di sini Pak? Kalau suka-suka atau duka-duka itu kan pilihan mas. Jadi untuk kami, khususnya kami dididik menjadi anggota TNI itu, saya rasa sukanya sedikit, banyaklah dukanya. Cuman itu bentuk tanggung jawab dari kami, apalagi ini program dari pemerintah
untuk menghadapi momen Asian Games. Itu adalah pertaruhan negara kita dalam skala kecil, minimal kita kan ikut mengamankan asap ini biar tidak masuk ke Palembang. Nah, andai kata Pak, waktu kita patroli ini bertemu dengan titik api atau kebakaran lahan, seperti apa yang kita lakukan, Pak? Kami di sini, khususnya saya beserta 8 tim yang lain, ditunjuk oleh Korem untuk menjadi tim intai. Tim intai artinya adalah tim aju. Jadi tim aju itu melaporkan ke atas apabila ada titik api. Nah, untuk menanggulanginya nanti ada rekan-rekan kami dari satuan bantuan seperti yang sudah dikenalkan ke Kodam 2 ini, contohnya Yonkostrat itu dari 411 dan 413. Kemudian di samping itu ada rekan-rekan kami juga yang lain dari Yon Zipon, Yon Cavalry, Yon Zipur, Yon Arhanut. Nah, itu mereka yang membantu. Terus kemudian dari desa itu juga ada masyarakat peduli api. Terus kemudian ada juga rekan-rekan dari BMPP dan Manggala Agni. Nah, mereka yang bergerak nanti kita sama-sama dengan warga masyarakat yang lain. Nah, tentunya itu tidak terlepas dari peran serta Babinsa dan aparat desa setempat.